rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah hamba bisa melaksanakan puasa hari ini, ya Allah. Semua aku pasrahkan kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sumawati ada ifardi syahri Ramadan bagi sana lillahi ta'ala. Tadarus termasuk perilaku cinta kepada Allah. Cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah SWT. Apa sih sebenarnya mahabbatul itu? Mahabbatul cinta kepada Allah berarti menempatkan Allah SWT dalam sehari-hari. Cinta kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Maksudnya, tanpa kita mengenal Allah secara mendalam, di hati kita tidak akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi ahadai yuhibbunahum hubballah walladzina amanu asaddu hubbalillah," yang artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar mencintai kepada Allah sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab kepada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Niscaya mereka menyesal. Surat Al-Baqarah ayat 165. Ketika cinta seorang kepada Allah SWT mengakar kuat dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Segala sesuatu akan terasa indah karena adanya rasa cinta kepada Allah. Adapun tanda-tanda bahwa seorang cinta kepada Allah adalah: 1. Mencintai Rasulullah SAW. 2. Mencintai Al-Quran. 3. Menjauhi perbuatan dosa. 4. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah SWT. 5. Tak gentar menghadapi hinaan atau beberapa cara untuk meningkatkan cinta kepada Allah SWT. Di antaranya sholat tepat waktu, senantiasa tadarus Al-Quran, mengontrol emosi, dan masih banyak lainnya. Al-Khawf artinya rasa takut, sedih, dan gelisah ketika terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Rasa takut merupakan sifat yang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah SWT. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya. Secara tegas Allah SWT memerintah orang beriman agar takut kepadanya, seperti dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukum inna zalzalatan sa'ati syai'an 'azimun yauma tarawnaha tadkhulu kulla mardi'ata amma arda'at wa tad'u kulla dhati hamlaha wa taron nas sukaro wa ma hum bisukaro walakin adzaballah sadid. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, guncangan itu semua perempuan yang menyusui akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan berguguran. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya tidak. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Takut kepada Allah SWT
Ta'ala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, takut akan melihat hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut akan siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut mendapat siksaan di dunia, dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Adanya sifat khauf ini akan menjadi benteng penahan manusia tetap rendah hati dan tidak takabur. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diikuti dengan ketaatan dan amal soleh. Dengan amal soleh ini, seorang mukmin berharap mendapatkan balasan berupa surga. Adapun tanda-tanda orang takut kepada Allah antara lain: tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjaga lisan dari perkataan dusta. 3. Menghindari iri dan dengki. 4. Menjaga penghindran dari kemaksiatan. 5. Menjauhi makanan-makanan haram. 6. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Aduh, kok cuaca hari ini panas banget ya? Apa enaknya hari es di kulkas? Ih, akhirnya jadi juga. Segarnya enak sekali sih nggak puasa. Itu bukan Rani ya? Kok dia nggak puasa? Assalamualaikum. Beneran kamu nggak puasa? Enggak, kenapa? Kamu mau juga? Mau saja. Aku mau tanya doang. Ih, harusnya kamu mau dong. Enggak, Ran. Ah, kenapa? Kamu takut ya ketahuan sama orang tuamu? Tenang aja, aku nggak cepu kok. Walaupun orang tua aku nggak tahu, tapi Allah tahu. Ya udah kalau nggak mau. Itu wajib loh. Emang kamu lagi berhalangan? Enggak kan? Enggak, emang kenapa? Terus kalau nggak lagi berhalangan, kenapa kamu nggak puasa? Pengen aja, kenapa? Kan tadi cuacanya panas banget, makanya aku pengen minum. Kayak gitu dosa loh. Kamu nggak takut dosa apa? Aku lah, kan yang nanggung dosa aku, bukan dirimu. Sebagai teman kita harus saling mengingatkan. Apaan sih lo sok suci banget? Wah, ya udah deh. Yang penting aku udah ngingetin kamu. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Nah, itu tadi merupakan contoh dari sifat roja. Roja berarti mengharapkan sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 5 yang bunyinya, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim." Yang artinya, barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja harus disertai dengan optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat roja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Perlu diingat bahwa sifat roja harus bersanding dengan sifat khauf. Sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan sifat roja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jika sifat khauf dan roja ini melekat pada diri seseorang, maka ia tak akan mudah menghakimi orang lain. Sebab semua keputusan ada di tangan Allah. Misalnya, melihat orang yang ahli maksiat tidak boleh divonis jika masuk neraka. Bisa jadi dalam hatinya ada harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, hingga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surga. Sebaliknya, seseorang yang rajin ibadah bisa jadi masuk neraka karena ada sifat-sifat sombong dalam hatinya. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan sifat roja. Di antaranya adalah 1. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempelajari dan memahami Al-Qur'an. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat roja juga memberikan banyak manfaat. Di antaranya yaitu menumbuhkan semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam menghadapi kesulitan, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menumbuhkan sikap optimis. Tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 30 yang bunyinya, "Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul la tatlu 'alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Yang artinya, demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertobat. Quran surat Ar-Ra'd ayat 30. Sebagian orang keliru dalam memahami sikap tawakal. Mereka pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ikhtiar terlebih dahulu. Sikap keliru ini harus ditinggalkan. Seseorang yang menerapkan sikap tawakal akan tumbuh keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia. Urusan diterima atau ditolaknya amal merupakan hak penuh Allah Subhanahu wa taala. Tugas seorang hamba hanyalah beramal sebaik-baiknya. Meskipun harapan atas amal kebaikan tersebut belum tercapai secara sempurna, ia tetap memiliki semangat. Dengan menerapkan sikap tawakal kepada Allah, kita bisa memperoleh banyak manfaat. Di antaranya adalah tercukupinya semua keperluan, mudah untuk bangkit dari keterpurukan, tidak bisa dikuasai oleh setan, memperoleh nikmat yang tiada henti, dan juga kita bisa menghargai hasil usaha orang lain. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.